Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah ya Allah penguasa segala-galanya, innaka ala kulli syai'in qadir. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, Engkau saksikan teraniaya, terzalimi. Kuatkan imannya ya Allah, turunkan sakinah di hatinya, jangan lepaskan darimu sesaat pun ya Karim. Tolonglah ya Allah, berikan kemenangan bagi saudara-saudara kami, lepaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Yahudi ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kuasa atas siapapun, cerai berikan kekuatannya ya Allah, lemahkan ya Allah musuh-musuhmu ya Allah, mereka semua takluk dalam genggamanmu. Engkaulah penguasa mutlak jagat semesta alam. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Tiap ingat Palestina harus jadi doa. Putar itu ya. Begini ya, kurang oke. Tiap lihat, tiap ingat Palestina, doa langsung. Tiap habis sholat doakan. Tiap mendengar kata Palestina, doa. Tiap mau tidur, doa. Makin banyak doa, makin bagus. Karena ini di antara yang penting yang bisa kita lakukan. Hadirin sekalian, judul kita kali ini penyebab gelisah. Penyebab gelisah yang paling utama dan pertama adalah tidak ingat kepada Allah. Itu saja ya intinya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, camkanlah, ingatlah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hatimu akan tentram. Jadi rekan-rekan sekalian, masalah terbesar kita itu adalah lupa kepada Allah. Jadi harusnya miring ya. Nah, jadi harusnya yang terpenting dalam hidup kita ini, istiqomah pertama itu adalah istiqomah zikrullah. Aduh, sekarang ini banyak kejadian yang menekan perasaan. Ya, banyak. Kisruh di KPK, aduh, belum lagi dengar bagaimana Israel membantai, aduh itu menggelisahkan. Virus corona yang tidak ada akhirnya dan sepertinya ada varian-varian baru yang mengerikan, itu menggelisahkan. Belum lagi perekonomian yang tidak kunjung pulih, itu menggelisahkan. Nah, tetapi bagi orang yang beriman, setiap ingat sesuatu itu harus segera kembali ke Allah. Tidak mungkin tidak mikir. Tidak mungkin tidak mikir, karena memang otak kita ini diciptakan untuk berpikir. Tetapi dibawa kemana pikiran ini? Makin terus melanglang buana,
pikiran kita semakin tidak terkendali, pasti semakin gelisah. Jadi gelisah itu adalah alarm dari Allah, cara Allah mengingatkan kita. Walaupun ada gelisah yang baik ya, ini gelisah yang lalai dari Allah. Jadi makin kita jarang ingat Allah, maka sudah saja makin teraduk-aduk perasaan ini. Makin gelisah, makin cemas, makin risau. Ya karena memang obatnya tenang hati itu ya cuma satu, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Nah ingat, saya juga ingat ke Allah tapi tetap gelisah, berarti ingatnya baru selewat, belum sampai ke ingat tingkat yakin. Jadi ingat sudah bagus, tapi makin yakin kepada Allahnya, nah, makin adem hati ini, makin tenang. Ini nggak kurang close up kah? Cukup? Ya kalau sudah cukup ya nggak apa-apa. Ya, jadi sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita merasa tidak tenang, saya tuh gelisah sambil zikir, saya gelisah sambil ngaji. Oh maaf ya, saya gelisah sambil zikir, saya gelisah sambil ngaji, tetapi kok masih gelisah aja, berarti harus ditingkatkan dari zikir yang hanya lisan saja. Lisan sudah bagus ya, daripada tidak menyebut Allah itu sudah bagus ya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, bagus itu dibanding dengan mulut yang tidak menyebut nama Allah. Tetapi saya baca Quran, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu bagus sekali ya. Tapi kalau masih ada gelisah, Allah menginginkan kita lebih. Nah, saya zikir tapi tetap gelisah, sudah bagus. Tapi Allah menginginkan kita zikirnya lebih dari yang hanya lisan, ditambah dengan yakin. Gimana supaya yakin? Nah, makanya selalu harus dilatih ya sambil zikir itu. Karena nanti zikir yang paling nikmat itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu wa innahu yarah. Jadi nanti yang tertinggi itu zikrullahnya itu adalah setiap saat yakin. Yakin kita ini sedang ditatap oleh Allah, sedang disaksikan, didengar, diperhatikan oleh Allah setiap saat. Kita yakin bahwa kita tidak sendiri, ada Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menemani kita dengan caranya, ilmunya, kekuasaannya, kasih sayangnya, yang hati kita diketahui oleh Allah, keperluan kita diketahui Allah, digenggam oleh Allah. Dan dimanapun, kapanpun kita berada, hati ini tidak lepas merasa bahwa Allah tuh wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi nanti goalnya seperti itu. Jadi yang disebut ihsan itu kan beribadah seakan kita melihat Allah. Jikalau kamu tidak melihat Allah, karena memang tidak bisa mata ini melihat Allah, tapi hati bisa meyakini bahwa Allah itu sedang melihat kita. Nah, kalau orang sudah merasa dilihat Allah setiap saat, maka dia akan sibuk sekali dengan Allah ya. Dia tahu bahwa semua makhluk yang ada ini adalah ciptaan Allah. Jadi ya seperti sekarang teman-teman melihat AA, ya harusnya langsung ingat ke Allah. Oh ini AA Gim ciptaan Allah. Oh AA Gim itu
Allah lah yang mendesain, membentuknya. Allah juga yang mengetahui pikiran A'agim. Allah mengetahui ilmu yang ada. Allah tahu hatinya A'agim. Allah tahu dosa-dosanya Abdul Agim Nastiar. Allah tahu perkataan, perbuatannya, hatinya sama atau tidak. Makanya kalau teman-teman melihat di TV, di media sosial atau langsung doa, ya Allah, Engkau tahu makhluk yang satu ini. Sekiranya Engkau, sekiranya orang yang bicara ini manfaat, bisa mendekatkan kepadamu, tolong bimbing ya Allah hatinya, lisannya, agar ilmu yang disampaikannya ilmu yang benar. Cegahlah dari niat yang salah, ilmu yang salah, amal yang salah. Ini adil rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan melihat semuanya sekarang ke AA, dan Allah Maha mendengar setiap doa. Bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat, aku kabulkan. Tuh, Allah sudah janji mau mengabulkan asal minta kepada Allah. Nah, zikrullah itu luas sekali. Misal sekarang kita, aduh ya Allah, yang mana nih? Organisasi Islam banyak, ustadz banyak, penceramah banyak, semuanya merasa benar. Yang mana itu juga yang melakukan itu merasa benar, ini benar. Yang paling tahu kebenaran sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang paling benar? Yang paling ikhlas di dalam mengabdi ke Allah, itulah yang nanti dituntun. Makanya kalau mau mencari guru, mencari ilmu dari guru-guru, kata kuncinya adalah memang keikhlasan dalam betul-betul mencari ilmunya. Tidak semua orang ingin dekat dengan Allah. Tidak semua, walaupun dia belajar agama, kuliah, pesantren, menghafal Quran, dakwah, jihad, kita sudah dengar hadisnya. Tidak semua orang yang sepertinya akrab dengan agama, ya, agama Islam di sini ingin dekat dengan Allah. Oh, tahu dari mana? Ya, keterangan dari Rasulullah SAW, ya. Ada yang jihad tetapi tidak bisa ke sorga, ada yang belajar agama, dakwah, belajar Quran, baca, tidak juga bisa ke sorga. Ada yang dermawan, tidak juga bisa ke sorga. Ini kan semua lekat dengan agama, amalan agama, ilmu agama. Tapi kenapa tidak? Karena Allah tahu di hatinya itu bukan nyari Allah, tapi menggunakan agama untuk kepentingan dirinya. Sejujurnya terkesan sekali dengan obrolan seorang santri dengan temannya tuh dulu, ya, di Darut Tauhid masjid yang lama. Saya nggak boleh, kata kiai saya, pesantren ingin jadi ulama, katanya nggak boleh. Wah, kaget tuh dengar. Jadi pesantren pengen jadi apa? Ya, saya nggak boleh pengen jadi ulama. Kenapa gitu? Kata guru saya, udahlah kamu mah pengen jadi orang soleh saja, jadi ahli takwa, udah cukup. Kenapa? Karena ketika menyebut ulama, nah, orang tuh bisa beda-beda pikirannya. Nah, ini gurunya Masya Allah bijaksana, ya. Kalau nyebut ulama, nah murid ini ngebayanginnya ulama tuh seperti dai kondang yang terkenal, diundang ke sana sini, banyak followernya, yang kalau ceramah, wah. Jadi dalam benaknya tuh sebuah profesi yang memang duniawi juga.
Jadi banyak uangnya dijemput, kemudian pulangnya dapat amplop, dapat berkah, berkat, dihormati sana sini, diperlakukan spesial. Nah, santri ini membayangkan ulama tuh begitu, makanya dilarang oleh gurunya. Bukan itu, ulama tuh orang yang dengan ilmu agamanya jadi takut ke Allah, tidak harus terkenal sama sekali ya. Tidak harus pesantrennya besar, tidak harus followersnya banyak, tidak harus tabligh di TV. Ya. Seorang ulama bisa santrinya mungkin beberapa saja, tapi hatinya tuh betul-betul tidak bisa lepas dari Allah. Nah, ini rekan-rekan kan sekarang, aduh ini ya organisasi ini, tapi Allah Maha tahu. Dan memang Islam itu besar, luas, sangat boleh jadi di organisasi ini juga ada yang dekat dengan Allah. Di organisasi DNU ada yang dekat dengan Allah, di Muhammadiyah ada yang dekat dengan Allah. Pokoknya di organisasi-organisasi Islam, kelompok-kelompok Islam yang ikhlas sekali ngabdinya bisa dekat dengan Allah. Jadi pada saat yang sama di Darut Tauhid, di Gontor, di mana pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga Islam juga ada yang tidak bisa dekat dengan Allah. Padahal ilmunya banyak, pesantrennya lama. Kenapa? Nah itu dia, hatinya ya. Ini walaupun dekat dengan AA nih, Pak Faruk, siapa teman-teman yang hari-harinya sama-sama, apakah bisa jadi dekat dengan Allah? Belum tentu juga, belum tentu sama sekali. Kalau dekatnya ini misalkan hanya karena kerjaan, hanya karena gaji, atau nebeng beken, atau apa, itu tetap saja. Walaupun tiap hari ini ya, membahas tentang Allah, tiap hari mendistribusikan di medsos tentang Allah, belum tentu itu, karena Allah tahu isi hati. Tidak semua orang yang sering nyebut nama Allah, yang nulis Allah, ingin jadi dekat dengan Allah. Karena ada juga yang menjadikan nama Allah itu sebagai sesuatu yang hanya buat kepentingan dirinya. Ingin dianggap soleh, ingin dianggap ahli ibadah, pokoknya ingin pengakuan orang tentang kedekatannya dengan Allah. Dan ceramah seperti ini juga belum tentu penceramah yang menceramahkan tentang Allah dekat dengan Allah, hatinya ke Allah belum tentu, karena ada yang ingin dianggap makrifat, ingin dianggap yakin ke Allah, dan Allah tahu. Allah tahu dia menyebut nama Allah hanya buat kepentingan dirinya, diakui sebagai ahlul yakin, ahli makrifat, tidak bisa bohong. Allah tahu isi hati, betul-betul Allah tahu isi hati di balik setiap ucapan ini. Nah makanya terus minta ke Allah, ya Allah tunjukkan, beri saya guru, beri saya tuntunan lewat guru. Engkau maha tahu setiap ustadz, setiap ulama, setiap syekh yang bicara, semuanya Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu maksiatnya, dosanya, kekurangannya, kelebihannya. Kita tidak perlu ingin tahu kekurangan ya, tapi kita hanya ingin, ya Allah tuntun saya lewat siapa yang kau kehendaki. Allah tahu kita ingin dekat dengan Allah, Allah tahu kita minta kepadanya, dan Allah tidak menyia-nyiakan. Nah hadirin sekalian, nanti bagi yang seperti apa ya? Ya orang yang paling tidak mempan ditipu setan itu orang ikhlas. Jadi di dalam mengajarnya itu ikhlas ya. Kalau seorang ulama tuh sayang ke muridnya, ke santrinya, ke umatnya, nggak ada pamrih, nggak ada ngarep apa-apa, kecuali ingin sekali yang dididiknya ini, yang dibinanya ini jadi dekat dengan Allah. Dan kebahagiaannya itu bukan ingin imbalan apapun, balasan apapun. Terlepas ya ada santri yang balas budi, ada yang itu merupakan kebaikan bagi santri itu sendiri. Tetapi orang ulama yang tulus sekali yang ngajar tuh nggak ada pamrih apapun, ya lurus bersih. Itu
itu akan dibimbing oleh Allah nanti. Allah akan membimbing ilmunya. Ya, tapi kalau ngajarnya sudah ingin duniawi, sudah ingin penghormatan, pengakuan, kekaguman, jadi dari ilmu yang disampaikannya hanya buat kepentingan dunia pribadinya saja. Nah, mungkin akan lebih hebat kalau kita berguru kepada orang-orang yang tulus dan kerasa ketulusan itu ya. Kerasa sekali ketulusan. Karena dalam ceramah ini mungkin tidak ngarap-ngarap uang, ada tapi mengharap pengakuan, ingin diakui sebagai orang yang pintar, orang yang berpengalaman, orang yang makrifat, ada orang cerita tahajud misalkan ya, tapi ingin diakui bahwa dirinya sebagai ahli tahajud. Nah, ini juga sudah duniawi ini ya. Kita ayo tahajud, nikmat tahajud itu, dan Allah tahu dia tidak nikmat sebetulnya. Tapi dalam ceramahnya itu menceritakan tahajud itu nikmat luar biasa. Karena ada keinginan diakui dirinya sebagai ahli tahajud yang nikmat. Ini sudah kurang ikhlas ya. Karena dia menceritakan, atau ya Allah, Engkaulah yang Maha Penolong. Ini doa nih ya, digetarkan, tetapi di hatinya ingin diakui bahwa ini orang yang doanya itu menggetarkan. Jadi ini semuanya tuh ada ke Allahnya iya, tapi sebetulnya yang dituju itu adalah dirinya. Nah, ini nggak bisa, ke Allah tuh nggak bisa seperti ini. Maka tapi kalau guru-guru yang ikhlas tuh lempeng, bersih gitu, tidak memerlukan pengakuan siapapun, tidak memerlukan kekaguman siapapun. Nah, yang seperti ini harus kita mohon kepada Allah dan kita cari syariatnya ya. Kita tidak usah kagum dengan aksesoris, gelar ini, gelar itu, walaupun banyak yang bergelar juga orang yang sangat soleh ya, atau penampilan sorban, atau mimpin pesantren. Sebetulnya Allah kan membagikan tugas tuh banyak ya, kapling-kapling. Tetapi ya orang yang paling tulus dan paling sayang ya, ada dua tuh ya, paling tulus dan ilmunya benar ya. Insya Allah kalau ikhlas Allah tidak akan menyesatkan orang yang ikhlas ya. Kalau orang ikhlas tuh kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau udah lurus ke Allah tidak akan disia-siakan. Betul-betul tidak disia-siakan. Tidak mungkinlah Allah yang maha baik, yang tahu persis orang yang mau mengabdi kepadanya dengan tulus oleh Allah disesatkan, gak mungkin lah ya. Kecuali orang yang pengen duniawi dari dunia, dari ilmu agama, nah itu tidak dijamin. Yang kedua sayang ke umat itu ya, tidak penuh dengan kebencian, kedendaman, kemarahan kepada umat ya, kepada orang yang beriman. Itu sayang lah gitu. Rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita dapat guru yang seperti ini ya, yang ikhlas terus dan insya Allah benar yang disampaikannya, insya Allah ya. Karena orang ikhlas nggak mungkin disesatkan oleh Allah, enggak lah ya, nggak mungkin lah ya. Allah tahu seseorang yang sangat ingin dekat dan mengabdi kepadanya dengan tulus, dan Allah sudah janji akan menuntun, maka akan dituntun. Dan sayang sekali, sedangkan orang yang sayang, irhamu man fil ard, irhamkum man fis sama. Ya, orang-orang yang sayang kepada makhluk Allah yang di bumi, yang di langit akan menyayangi. Masya Allah. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, ini sudah 5:30 berarti guru kita nih lewat radio ya, Han? Ya, yang radio langsung ke beliau. Oh ya, yang radio silakan sebaiknya menyimak lewat MKFM, bisa bergabung di sana. Guru kita Bapak Kiai Haji Miftah Farid biasanya sudah berada di sana 5:30. Tidak bisa bergabung di Zoom karena petugas dari tim Darut Tauhid masih dalam proses begitu ya, proses bertugas kembali. Baik rekan-rekan sekalian, itulah ada yang akan disampaikan, didiskusikan nih teman-teman sekalian. Di Zoom dipersilahkan mungkin. Di Zoom
Oh ya, lihat dulu ya. Ada Adeda di Zoom, ada Adeda juga. Ya, ada yang akan ditanyakan kawan-kawan sekalian. Jadi ini kan banyak yang serba takut, mana nih Islam, mana ini itu organisasi mana. Usah takut, sebetulnya yang kita takutkan itu adalah sekarang kita nggak lurus ke Allah. Dan Allah udah tahu hati kita seperti apa ya. Kalau kita lurus terus, ya Allah, saya ingin dekat denganmu. Engkau tahu begitu banyak ini kelompok, pengajian dan sebagainya. Mana yang paling bisa membuat saya bisa dekat denganmu, yang membuat saya bisa lurus mencintaimu. Percayalah rekan-rekan, Al-Ankabut 69 itu kuncinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh memang mau ke Allah ya, mau ke Allah, maka benar-benar Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah benar-benar bersama orang berbuat baik. Jadi tidak akan disesatkan oleh Allah, ketulusan itu tidak ya, nggak mungkin. Orang-orang yang tulus, yang tidak ada neko-neko dari mengabdi kepada Allahnya itu sudah diketahui oleh Allah. Dan Allah lah pemilik semua ilmu, Allah lah pemilik semua hidayah, Allah lah pemilik semua cara yang membuat seseorang akan dibimbing oleh Allah. Bahayanya di mana cinta dunia, yaitu menggunakan agama untuk duniawi. Duniawi itu tidak harus selalu dengan bentuk materi ya, tapi keinginan diakui, keinginan dikagumi, keinginan diperlakukan spesial. Yang paling halus itu keinginan diakui ya, di hati itu ingin diakui sebagai orang yang baik, ingin diakui sebagai orang yang soleh, ahli tahajud, ahli sedekah. Ada di sini tuh pengakuan. Jadi tidak puas hanya diakui oleh Allah, tapi dia ingin diakui juga oleh orang-orang dengan menggunakan ibadah. Nah, itu yang biasanya membuat tergelincirnya kita dalam mencari ilmu, lebih sibuk dengan nafsu. Baik, ada pertanyaan bisa dibacakan? Bagaimana kalau kita menjumpai bahwa beliau kiai tersebut gitu ya, atau ustadz tersebut yang awalnya terlihat tawadu gitu, tapi lama-lamaan ketahuan gitu. Nah, begini ya kawan-kawan, kita ini sekarang berguru kepada manusia bukan Rasul. Jadi kita harus sudah sangat siap dengan kekurangan, kesalahan, kehilafan para ulama, para guru kita, karena tidak dijamin maksum, tidak dijamin tanpa dosa sama sekali. Ini tidak ada yang begitu. Namun kita lihat nih, ada kalanya dosanya yang dilakukan itu bukan dosa yang fatal ya, tapi dosa-dosa kecil. Nah, masalahnya ujian buat kita nih para santrinya, mau fokus kemana? Atau kita anggap salah, oh itu salah karena kita belum mengerti. Ya seperti misalkan ada profesor yang tahu ilmu cacing, begitu dekat dengan cacing lah kita jijik karena keterbatasan ilmu kita. Jadi kadang-kadang guru kita melakukan sesuatu yang menurut kita salah karena kita, mungkin gurunya itu salah ya, tapi kesalahan itu segera membuat tobat nasuha. Boleh jadi naik lagi tuh kedudukannya di sisi Allah. Jadi ada seorang ulama yang salah ucap, salah sikap, tapi sesudah itu, waduh, tobatnya tuh luar biasa sehingga bisa menggerus dosa-dosa lainnya. Pertama kita harus siap, ulama bukan maksum ya. Yang kedua biasanya ulama yang ikhlas tuh kesalahannya bukan kesalahan yang dosa besar ya, biasanya tuh dosa orang-orang ikhlas tuh dosanya dosa kecil-kecil, tapi itu pun segera tobatnya, tobat yang serius. Nah, ujian bagi kita nih murid-muridnya. Melihat begitu kita mau fokus ke kekurangannya atau fokus kepada karunia yang Allah berikan. Itu ujian buat kita. Atau yang kedua,
kita anggap nih ulama ini melakukan kesalahan karena kita tidak mengerti ya keterbatasan ilmu kita, keterbatasan wawasan kita, keterbatasan memahami hikmah ya. Padahal ulama ini punya sesuatu yang direncanakan yang besar tapi belum terjangkau oleh murid-muridnya. Nah ini kalau gini husnuzon ya. Tapi bagaimana kalau nyata sekali ini ya memang tidak ada yang sempurna, kita bantu doakan ya. Tidak ada yang sempurna. Wah apalagi yang sedang bicara ini. Itu mah ya begitulah. Doakan. Pokoknya kalau lihat AA itu doakan supaya Allah mengampuni, Allah membimbing. Sebetulnya tidak penting ya tampil bicara seperti ini. Yang paling penting itu di level manapun bisa berbuat yang terbaik yang disukai oleh Allah. Tidak semua orang diberikan ujian seperti sekarang ini, bicara di media, diliput, didengar. Tidak semua orang. Ada yang sangat ingin, tapi tidak ada aksesnya. Ada yang berkemampuan tinggi, lebih daripada yang sedang bicara ini, tapi tidak dengan seperti ini. Ini memang ujiannya saja begini. Ya, lanjut. Ini ya gelisah karena belum punya momongan, bagaimana doanya? Gelisah belum punya momongan, wajar. Ingin punya anak, wajar. Karena itu adalah software yang Allah titipkan di hati. Mati kah ini kameranya? Oh, aman. Nyala? Memorinya penuh saja. Oh iya. Sangat wajar ya. Tinggal mau dibawa kemana. Kalau kita ingat kemomongan terus makin tegang. Ingat saya sudah 6 tahun makin tegang. Ingat suami takut, aduh suami nanti ingin cari istri lagi supaya punya momongan, makin tegang ya kan. Ingat ke mertua yang ingin punya cucu, makin tegang. Ingat ke tetangga yang suka nanya mana, makin tegang. Pokoknya ingat ke selain Allah, tegang saja. Coba aja. Ingat ke rahim, tegang juga, ya nggak? Nah, dan tidak menghasilkan bayi. Kecuali menghasilkan kufur nikmat. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi bagaimana? Ya, ingat itu segera lari ke Allah. Karena yang menentukan penciptaan janin Allah, yang menentukan jadinya makhluk itu hanya Allah. Nah, apa amalannya? Coba baca surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu. Di antaranya itu ya, itu perbanyak istighfar. Terus istighfar, istighfar. Sebetulnya tidak ada yang telat sih, tapi belum waktunya saja. Di antaranya banyak istighfar, banyak sedekah, banyak sujud ya. Kurangin berlama-lama ingat kepada selain Allah. Lanjut Pak Faruk. Ya. Ada lagi? Ya ini Kak, tadi kalau sebagai apa? Sebagai bagaimana cara kita menghindari sikap tadi ya, ingin dilihat pintar, terlihat pintar itu Kak. Ya. Dipuji orang. Ya terus mau apa ya? Sekarang kita dipuji orang, diakui orang, dikagumi orang, terus gimana? Jadi apa? Udah nggak ada apa-apanya. Hanya kita GR ya. Apakah kita jadi mulia di sisi Allah? Enggak juga, malah jadi jelek ya. Hilang pahalanya. Terus mau apa dipuji orang? Sekarang orang memuji kita, terus jadi gimana? Aduh si Akang awet muda, jadi awet. Enggak, tetap meotan ya. Wah itu keren, jadi keren. Enggak juga ya. Wah itu kaya, cuman gitu-gitunya aja, itu juga titipan Allah. Jadi gimana kalau udah dipuji tuh jadinya jadi gimana? Terus kalau orang kagum ke kita,
wow keren. Cuman segitu-gitunya, tetap aja cicilannya kita yang bayar ya. Seperti nyicil beli sepeda, ya kan? Tetap walaupun orang kagum dah kita yang bayar cicilannya. Dan kalau naik sepeda kita yang ngebose sendiri. Makanya ini sekarang dalam ilmu bersepeda teh mau apa? Mau dikagumin orang? Capek. Udah bersepeda mah ingin sehat, ingin bahagia, ingin kuat supaya kuat ibadah. Mau ngapain dipuji orang? Kan nggak ada kerjaan. Dan orang belum tentu muji lagi. Kan udah capek-capek gaya pengen dipuji, tahu-tahu orang malah sebaliknya jadi sakit hati. Udahlah lempeng we hidup mah. Pengen dianggap apa aja sih, orang-orang teh pengen dianggap apa aja, kan? Kaya pasti itu. Pengen dianggap kaya. Cantik kalau wanita mungkin. Waduh, pengen dianggap cantik ya memang naluri ya. Tetapi bukan punya kita tubuh ini. Terus udah dipuji juga tetap segitu-gitunya ya. Berbahagialah bagi orang yang hidupnya tidak diperbudak penilaian makhluk, tapi senantiasa ingin dinilai oleh Allah. Wah kita harus cuek bukan? Bukan cuek, tapi tidak diperbudak oleh penilaian makhluk. Kalau orang senang dengan penilaian Allah, pasti dia akan memiliki standar tertinggi terbaik di dalam sikap, dalam penampilan, dalam hal apapun. Karena penilaian Allah itu standar tersempurna, ya. Ya. Ya, berikutnya, kebanyakan kan orang mau bayar utang. Gimana cara bayar utang gitu. Nah ini bagaimana nagih utang karena nggak dibayar-bayar gitu. Jadi kalau ada orang berhutang ke kita, kita harus beruntung. Kita yang diutangin, bukan kita yang ngutang. Yang pedes itu adalah ngutang, mens, ya. Nah, betul. Jadi kita harus bersyukur. Yang kedua, kita harus lihat prosedur utang piutangnya sesuai dengan syariat Islam tidak. Ada saksi ya supaya benar-benar jadi amal soleh, kan harus ada saksi tertulis. Nah gimana ini mah saya mah nggak tertulis. Nah kalau nggak tertulis kita harus sudah sangat siap dengan kondisi kondisi tidak sesuai dengan. Tapi kan saya percaya sama dia ya, kalau udah begitu ya kita harus sangat siap dengan hal-hal yang bisa miss ya. Ingatkan baik-baik ya tentang bagaimana keutamaan bayar hutang dengan cara yang baik saja. Sambil doa karena Allah yang membulak-balik hati. Dia udah nggak punya apa-apa buat bayar. Ditagih juga paling hanya bohong-bohong. Memang ada orang yang udah nggak punya lagi uang buat bayar. Bukan tidak ingin bayar, tapi nggak ada buat bayarnya. Nanti keluarnya bohong ya nanti minggu depan ya. Nggak ada minggu depan juga, nggak kebayang oleh dia. Nah, kalau keadaannya begini, dia sudah tidak berdaya sama sekali, supaya kita nggak mikirin utang dia terus, ya udah halalkan aja. Amit-amit, ya udah tuh terserah ya. Kalau sih sarannya udahlah, kalau orangnya tidak berdaya sama sekali mah halalkan. Uangnya juga nggak kita lihat, selama ini juga nggak kita lihat, cuman catatan aja ya kan. Nggak keluar dari tangan kita, transfer sana, catatan sana, catatan sini. Kalaupun belum bisa begitu ya doakan supaya mampu, supaya yang utangnya kaya. Rugi dong kalau dia lebih kaya dari kami, jadi nggak enak. Itu dasar pelit ya, nggak ngedoain aja pelit kita mah. Kalau dia dibikin kaya nanti mungkin siapa tahu kekayaannya dikasihin sama kita. Udahlah hadirin sekalian, ini cuma urusan dunia yang jangan sampai ngebusukkan hati kita. Jangan sampai membuat kita kufur terhadap nikmat yang ada gara-gara sibuk mikirin uang yang ada di orang lain. Padahal selama ini di kita juga nggak lihat, nggak megang, nggak make ya. Ini angin dari mana nih, punten? Oh iya.
Alhamdulillah. Sedang musim dingin sedikit ya, silakan masih ada waktu nih. Ya. Nih ada kiriman. So, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Ini terjemah ya, baca. Kebajikan itu ialah budi pekerti yang baik, sedang dosa ialah perbuatan tindakan yang menyesakkan dada atau gelisah. Dan kau sendiri benci jikalau perbuatan ini diketahui oleh orang lain. Masya Allah. Kang Hade terima kasih ya. Nih Kang Dodi ini rajin sekali membantu AA. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Jadi memang kalau udah gelisah dan takut ketahuan orang, udah ciri itu kita dosa ya. Ini ada pertanyaan Pak, gelisah, terkait gelisah juga. Saya sudah 7 bulan hijrah, resign kerja dari tempat subhat. Saat ini mungkin Allah masih menguji keseriusan saya dalam hijrah. Bagaimana agar bisa terus istiqomah? Ya husnuzon terus ke Allah ya. Aduh saya udah lamar sana sini belum ada yang nerima. Oh sehingga saya mantap ya, dihabiskan dulu lah, dibersihkan oleh Allah ya. Gak apa-apa, jalanin terus istighfar, terus tobat. Yang penting terus husnuzon kepada Allah ya. Ya coba kalau ada kotoran yang melekat, misalkan di piring banyak kotoran, udah cepet-cepet ingin diisi lagi dengan makanan enak, ya enggak nanti jadi nyampur. Dibersihkanlah piringnya ya. Nanti kalau udah bersih dikasih kok, dikasih, nggak mungkin enggak, insya Allah ya. Husnuzon kepada Allah, terus tobat. Nah supaya cepet ngegerus tuh ya, si piringnya supaya cepet bersih, jangan cuman ngarep air mengalir bersih, kerok oleh kita. Gimana ngeroknya? Ngeroknya dengan memperbanyak air mata tobat ya. Ampun ya Allah, ampun. Banyak yang bisa ditobatin ya. Lanjut. Ya. Gini seperti itu Pak. Ya. Gimana? Belum gitu Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya kunci kesuksesan bagaimana? Sukses itu apa? Definisi suksesnya itu ya. Sukses kalau menurut AA, orang sukses itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Jadi la ilaha illallahnya tuh benar-benar tidak mengilahkan apapun selain Allah. Sukses itu jadi orang tauhid. Kemudian patuh dari la ilaha illallah itu jadi apa yang Allah perintahkan dia laksanakan dengan sukacita, dengan penuh keikhlasan, dan apa yang Allah larang dia tidak mau. Nah ini orang sukses nih hidup ini. Lalu biasanya nanti oleh Allah ditakdirkan dia bermanfaat. Tapi tidak semua orang harus ngeluarin uang banyak, enggak, karena uangnya juga dari Allah. Seperti Ndud, maaf ya Ndud ya, Ndud berbaring, tidak bisa dakwah seperti ini langsung, tapi berbaringnya Ndud, kesabarannya Ndud dengan takdir lumpuh seperti ini, itu buktinya Allah kasih tahukan dengan caranya ke AA yang ada media. Ndud nggak ada mungkin media ini ya nggak. Dengan izin Allah sekarang dikenal, dilihat oleh yang tahu ya, dan orang terinspirasi dengan kesabaran. Padahal Ndud nggak cerita innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu juga sudah bagian dari kesuksesan. Ketika diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, dan diberikan ujian dia bersabar, fakana khairullah. Nah pokoknya mah gitulah orang sukses tuh, kalau berbuat sesuatu ikhlas lillahi ta'ala, sukses tah, amalnya terima. Kalau dia tergelincir berbuat dosa, karena kita bukan makhluk sempurna, segera tobat dengan tobat nasuha, insya Allah sukses.
Ketika diberi nikmat oleh Allah sekecil apapun, syukur. Aduh, yang syukurnya tuh, ya Allah terima kasih dan manfaatkan di jalan Allah. Sukses tuh dia diberikan karunia. Ketika diuji dengan cobaan, dia sabar, menahan diri, mengendalikan diri. Itu pun insya Allah sukses. Perkara dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, hadiah, piala, itu mah inilah oleh Allah dibagikan ke siapa aja. Penjahat juga dikasih. Wah ini sukses ya jadi jabatan ini. Enggak lah. Jabatan itu bukan tanda kesuksesan. Nanti husnul khotimah atau tidak ya. Jadi jangan terlalu kagum lihat ini juara ini, dapat jabatan itu, kedudukan ini. Biasa. Oh ini untungnya besar, perusahaannya biasa itu mah ya, bukan sesuatu yang hebat. Oleh Allah dikasih kepada orang yang durjana sekalipun ya. Yang mahal itu adalah yang diberi keikhlasan, diberi taubat, diberi syukur, diberi sabar. Ya. Mereka berikutnya ini tadi kan terkait ada ikhlas juga. Bagaimana kita tahu kalau kita tuh sudah ikhlas, Kak? Supaya tidak gelisah tadi. Jadi janganlah menilai diri sudah ikhlas nanti jadi nggak ikhlas lagi ya nggak? Iya. Kayak surat Al-Ikhlas aja tuh. Padahal surat Al-Ikhlas tapi nggak ada kata ikhlas di dalamnya ya katanya gitu. Udahlah daripada kita mikir saya sudah ikhlas atau belum, mendingan mikir apa yang kurang nih dari amal saya gitu. Nanti jadi ria nih, jadi ujub merasa sudah ikhlas. Lebih baik terus saja tobat ya sebelum beramal bulat supaya diterima Allah. Ketika sedang beramal ya berharap, ya juga takut nggak diterima. Kalau udah selesai beramal takut hilang nih. Makanya lupakan aja ya gitu. Tapi katanya orang-orang yang ikhlas mah enak ya, oleh Allah diturunkan sakinah di hatinya, diberi nikmat dalam gini ya. Kalau sholatnya ikhlas khusyuk itu nikmat ya dalam sholat itu. Orang ikhlas itu kan diketahui oleh Allah ya, Allah nanti hujamkan puas gitu, ada bahagia kan. Berbuat baik yang ikhlas, Allah tahu ini perbuatan baik ini untuk dia. Nanti Allah kasih hadiah, hatinya tuh puas gitu dengan penilaian Allah, dan itu nikmat besar sekali. Teorinya begitu hadirin. Orang ikhlas tuh bahagia sekali ya. Karena dia tahu yang membuat dia bisa beramal itu adalah Allah. Jadi tidak ada keperluan, keinginan diakui, dinilai orang. Ya. Terakhir oh ya, nanti sore kajian Al-Hikam dan malam pada jam 8 ya. Di Masjid Eko tadi. Ya, di Masjid Eko. Nanti diumumkan ya. Sudah lama memang tidak di Masjid Darut Tauhid. Memang agak menghindari kerumunan dalam bentuk apapun supaya tidak jadi masalah. Teman-teman bisa menyimak lewat media sosial ya. Silakan terakhir. Agak jarang kita begini. Ada? Belum. Coba lihat juga. Gimana, ada Pak Faruk ya kawan-kawan sekalian? Alhamdulillah. Nah, bersepeda. Bersepeda nih bagi yang sudah seumur AA gitu ya. Sudah senior gini. Bersepeda untuk sehat, untuk bahagia, bukan untuk gaya. Dan mau ngapain aki-aki loba gaya ya kan? Capek banyak gaya teh hadirin ya. Ingin kelihatan kuat tetes capek, deket ke muntah ya.
ingin kelihatan perkasa, ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan keren tuh judulnya jadi senyiksdir. Tahu apa? Seni nyiksa diri. Dan liar apa artinya liar seumur-umur. Udahlah, capek pengen dipuji orang telo bagaya teh capek, biasa-biasa we ya, lakukan yang terbaik sing bahagia. Sepedanya sederhana nggak apa-apa, kata orang sepeda saya paling butut, ya nggak apa-apa, itu udah punya kita ya. Nggak usah datang paling awal, kalau ke kantor tadi sembunyikan sepeda di kantor, pulang paling akhir, mau ngapain ya nggak? Ayo merdekakan diri dari keinginan diakui, dikagumi, diperlakukan spesial oleh orang lain. Udah itu teh bisa ngerembet kepada amal, nanti jadi nggak ikhlas ya. Asli nih. Jadi judulnya kalau ingin ingat Allah yang banyak itu adalah jangan riweuh dengan ingin pengakuan makhluk. Itu tuh yang membuat ngobrol jadi segala diomongin, ditambah-tambah. Karena kita ingin diakui orang. Ya mudah-mudahan nanti malam kita akan bahas ini dalam kajian Ma'rifatullah, riyadoh, latihan melepas diri dari keinginan diakui orang lain. Karena ini kalau dari urusan dunia tidak dihentikan nanti ngerembet sampai ke urusan amal ibadah hak Allah, yang ini bisa merusak iman dan amal soleh kita. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga Allah yang Maha Agung melindungi saudara kita di Palestina, dijauhkan dari bala musibah, dihentikan bala bencana ini dan digantikan dengan karunia yang melimpah, karunia nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kecukupan, nikmat ilmu yang manfaat, nikmat hidup penuh keberkahan. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Maha menyaksikan, ya Arhamar Rahimin. Terima kasih, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.